Tapi Bu, kan gitu jawabannya. Tapi Bu, 3-4 kali kalau nggak salah ada tapi. Berarti pertanyaannya kenapa itu bisa terjadi? Karena tidak ada engagement di awal. Maka rumus terakhirnya adalah coba dulu. Halo sahabat sales dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Ana dalam YouTube channel yang membahas tentang selling dan marketing. Sahabat sales, pernah nggak sih ditelepon gitu ya sama telesales gitu ya, yang menawarkan suatu produk kepada Anda gitu. Cuman si telesales ini kayaknya ngoceh terus gitu ya, kita nggak dikasih kesempatan tuh untuk nanya atau ngomong, sampai-sampai saya tadi pagi gitu ya nggak tahu ini produknya apa gitu ya. Nah sahabat sales, sebelum kita simak lebih jauh bincang-bincang kita dengan Coach Antonius Arif, yuk kita lihat yang mau lewat berikut ini ya. Sebelum Anda lanjut nonton video ini, silakan Anda subscribe, like, dan share kepada teman-teman Anda sehingga channel ini bisa bertumbuh. Halo sahabat sales dimanapun Anda berada, saat ini bersama dengan saya Coach Antonius Arif. Halo Coach. Halo. Apa kabarnya Coach? Baik. Sehat ya Coach? Coach Sehat. kelihatan sehat banget ya. Oke, Coach gini nih Coach. Saya nih mau cerita nih Coach, tadi pagi kan saya ditelepon nih, ada dari ya seperti telemarketing lah yang menawarkan produk gitu ya Coach ya. Cuman, dia cuman tanya, "Apa benar ini dengan Ibu Ana?" Gitu ya, terus saya bilang, "Oh iya dengan saya." Terus tahu-tahu langsung dia nawarin produk, cerita terus-terusan gitu, saya sampai bingung, sebenarnya apa yang ditawarkan gitu ya. Nah kira-kira gimana tuh Coach, tanggapannya Coach, Arif Coach, kalau ada, seorang telesales yang menawarkan produk seperti itu gitu ya? Jutek, kalau saya ditawarin saya jutek. Tapi jawabannya bukan itu yang mau dibahas gitu. Yang mau dibahas adalah, saya kan tadi ada speaker, saya juga dengar. Jadi dia kan pertama ngomong, "Halo selamat pagi, semoga ibu sehat-sehat aja ya." Kan dia bilang gitu kan. Kemudian setelah itu dia kan nggak nunggu jawaban Anda. "Semoga Anda sehat-sehat saja ya." Dan kamu belum jawab, dia nyerocos langsung. Itu berarti kesalahan pertama. Kesalahan pertama apa? Pakai skrip. Jadi mereka cuma ngomong pakai skrip tanpa peduli Anda mau ngomong apa, nggak penting buat saya. Ya. Apakah ada di timer Coach? Sales itu istilahnya sebenarnya durasi di awal aja sudah jadi penentuan. Walaupun mau pakai timer, kalau awalnya aja pembukaannya sudah tidak peduli, apakah orang yang mau dengar? Tidak. Yang kedua, sebenarnya pada saat dia ngomong terus gitu kan kita ngobrol dan dia cuek aja terus ngomong aja terus. Iya. Ya whatever apapun timer, tapi durasi di awal adalah mereka sudah tidak berempati dan benar-benar bertanya apa kabar. Ya, yang pertama. Yang kedua adalah intonasinya tidak bersahabat, tapi ketahuan banget baca teks. "Semoga ibu baik-baik saja ya." "Ya kan Bu," selesai lanjut. Harusnya dia ngatakan, "Ibu gimana ibu? Kabarnya hari ini?" "Sehat ibu?" "Sehat." "Sudah olahraga Bu?" Ke pertanyaan sederhana. Care, empati, ada tidak? Tidak ada. Mereka hanya ngejar skrip. Yang penting adalah skrip saya selesai. Dia mau ngejar target 30 telepon hari itu selesai. Itu yang menyebabkan kenapa seorang sales gagal. Karena dia pikirannya dia adalah ngejar 30. Mungkin ngejar 50. Dia nggak peduli sama orangnya. Kedua, setelah ngobrol, dia menceritakan kelebihan produknya. Ketika mengajak dia menceritakan kelebihan produk, ada nggak diskusi? Tidak ada. "Oh ibu bisa pakai buat," apa dia bilang, "ke salon." Bisa, baru tahu juga kan ya, produk dipakai buat ke salon, buat potongan diskon Sampai bingung apapun. ini apa Sebenarnya bukan, saya pengerti sih, perusahaan kan bikin satu produk supaya produk itu jadi berguna, bukan hanya sekedar asuransi saja atau telemarketing, tapi bagaimana supaya produk itu berguna buat orang lain, punya nilai tambah. Tapi ketika menjelaskan nilai tambahnya dia mengatakan, "Ya ibu bisa pakai tentang ke salon bla 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 bla," lanjut ke skrip berikutnya. Harusnya minimal dia tanya sebelum memulai, "Ibu, saya mau nanya ibu. Nah, ini kan kebetulan tadi kan udah saya jelasin tuh Bu. Nah, ibu tuh selama ini minggu ini ibu sering perawatan nggak ya Bu?" "Oh iya saya sering perawatan." "Oh perawatan apa biasanya
Biasa kan ngobrol. Jadi menciptakan percakapan. Setelah udah itu baru kita ngomong. Kebetulan kami kerjasama dengan produk kecantikan apa. Betul dong? Dan kami begini-begini. Baru jelasin. Kalau dia kan kagak. Nyerocos aja terus. Pokoknya skrip selesai titik dia lanjut ke produk berikutnya. Abis itu apa dan dia ngomong? Salon terus apa lagi saya nggak tahu. Bioskop atau apa gitu ya? Sinema. Dia juga gak pernah nanya kan. Ibu selama ini suka nonton gak Bu? Ibu suka nonton film apa terakhir? Dia ngomong, oh film Venom. Oh film Venom. Oh ibu suka nonton film apa? Ciptakan percakapan. Setelah itu lanjut ke penawaran produk. Nah ketika dia tidak terjadi engage, rumusnya cuma hanya skrip, bacain, dengan semangat, selesai, finish. Terus kemudian handling objection. Berikutnya begitu kan? Ya, makanya yang ketiga berarti kesalahan berikutnya adalah tentang handling objection. Ya enggak? Kita nggak make Mbak. Kita udah punya produknya. Tapi Bu, kan gitu jawabannya. Tapi Bu, 3-4 kali kalau nggak salah ada tapi. Berarti pertanyaannya kenapa itu bisa terjadi? Karena tidak ada engagement di awal. Maka rumus terakhirnya adalah coba dulu. Baru kali ini ya produk asuransi coba-coba ya. Ya bener dong. Iya. Berarti sebenarnya dari awal harusnya dia kalau misalkan pakai teknik macam-macam dong. Misalnya teknik sederhana mengatasi keberatan. Oh saya enggak dulu. Kalau saya boleh tahu Bu, hal apa yang membuat Ibu belum dulu? Atau dia tanya, Bu bagaimana Bu tadi penjelasan saya? Ada hal yang Ibu, apa yang boleh saya tahu tingkat pemahaman Ibu tentang produk kami apa? Menurut Ibu produk kami sesuai nggak dengan kebutuhan Anda? Kalau dibilang nggak sesuai, boleh saya tahu nggak sesuainya di mana? Betul nggak? Nah dengan teknik engagement maka terjadi relasi. Kalau nggak ada engagement mana ada relasi? Ya dong, berarti habis itu selesai apa? Tutup, telepon, selesai. Maka dengan cara coba dulu jurus terakhir. Sama aja sebenarnya coba dulu pakai kayak jurus kayak gini. Jurus terakhir ngomongnya, tolonglah Bu, tolonglah bantu saya lah Bu. Apa bedanya sama coba dulu? Sama. Makanya kenapa produknya gagal. Setelah engagement berarti langsung ini ya Coach ya, dia tawarkan produknya ya? Ya engagement dikonekkan dengan, jadi kalau jurus jualan tuh adalah selalu benefit atau engagement baru nyebutin cari tahu engagement problemnya apa, kasih tahu solusinya. Engagement problemnya apa, solusi. Engagement problemnya apa, baru solusi. Kalau sales kan kagak, kayak tadi apa jualan? Cerita aja panjang. Kalau ini Coach kan kadang ada di kantor tuh yang di timer gitu Coach. Iya balik lagi saya bilang kata kuncinya mau timer apa nggak timer ya? Gini, timer itu cuma alasan untuk Anda nggak engagement. Padahal pada saat menyapa di awal kan dia bisa engagement. Halo selamat pagi. Betul? Kalau dibilang halo selamat pagi, Ibu gimana kabarnya? Sehat Ibu? Sehat. Wah luar biasa ya Bu. Ibu selama ini kalau menjaga kesehatannya gimana Bu? Engagement dong. Ya betul Coach. Ya kalau mama telepon timernya habis tutup kan kita bisa telepon lagi. Betul toh? Emang ada larangan bilang oh karena timer nggak boleh telepon yang kedua? Nggak ada. Tapi engagement yang baik memastikan closing lebih tinggi. Itu jawabannya. Jadi kita harus ini dulu ya, cari tahu kebutuhan dia juga gitu ya Coach ya. Iya makanya kita tanya ketika engagement bagaimana pendapat Anda dengan produk kami. Ini saya ingat satu sebenarnya. Ada seorang sales yang jago banget menurut saya jualannya. Walaupun produknya bukan asuransi. Produknya itu adalah produk berkaitan dengan alat berat. Dia cara jualannya sederhana. Dia ngejelasin produk. Dan dia selalu nanya, menurut Anda pandangan Anda, gimana pendapat Anda tentang produk ini? Dia minta pendapat. Dan lucunya ketika minta pendapat, customernya ngomong. Ketika customernya ngomong, baru dia bisa memberikan solusi. Iya. Sama dong konsepnya. Jadi apa? Minta
Pendapat. Pendapat. Itu jawabannya. Dari pendapat itu baru kita bisa tahu Baru ya tahu produk kita kebutuhannya apa, baru kita masuk. ke produk ya. Iya. Oke. Jadi kata kuncinya sebenarnya kalau mau jualan kayak gitu boleh juga, tapi asal konsepnya kemudian ketika jelasin engagement. Setiap selesai bikin percakapan. Setiap selesai satu bagian bikin percakapan. Kalau nggak salah tadi 3 4 benefit kan dia nyebut. Kenapa nggak setiap satu selesai dia bikin pertanyaan, setiap satu selesai dia bikin pertanyaan, setiap satu selesai bikin pertanyaan. Meskipun misalnya kalau timer dikepotong-potong gitu Coach Iya ya. nggak masalah. Yang penting Percaya dia sama saya bahwa engagement. timer pun, timernya tetap boleh nelfon lagi. Emang ada boleh timer nggak boleh nelfon? Nggak ada. Enggak, iya. Yang penting kan engagement. Kalau engagement udah bagus, maka kemungkinan closing kan lebih tinggi. Bukankah selama ini sales pernah nelfon Anda, kemudian bilang sibuk, kemudian 1 jam lagi nelfon? Berarti boleh dong. Timer nggak ngaruh dong. Betul? Iya. Terus Anda bilang sibuk, dia telepon lagi yang ketiga. Berarti timer bukan isunya. Isunya adalah engagement. Mau apa enggak? Ya, itu berarti 3 menit pertama gitu Coach ya, atau 1 menit pertama ya? Ya dari awal lah, dari awal pertama ya. percakapan dulu lah. Oke. Nah, sahabat sales, jadi kalau meskipun sebagai telesales gitu ya, kita menelpon, kita nggak bertemu langsung dengan orangnya, tetap kita harus jalin engagement gitu ya Coach ya. Kita tahu dulu gitu ya kebutuhannya apa gitu ya. Paling nggak sampai customer kita nyaman ya Coach ya. Baru kita masuk ke produk kita gitu ya sahabat sales. Oke, kalau ada pertanyaan seputar topik kita kali ini, yuk langsung dilayangkan saja ke YouTube channel kita supaya YouTube channel kita ini semakin bertumbuh. Dengan saya Anna Milani dan saya Coach Antoni Serif mengucapkan terima kasih, sukses buat Anda dan sampai jumpa. Salam performance. Bye bye.